Al-Arif mengatakan kehadiran Indonesia dalam gelaran World Economic Forum Swiss 2026 akan menawarkan investasi ke sektor-sektor strategis. Badan Pengelola Investasi Danantara optimis keikutsertaan Indonesia dalam World Economic Forum 2026 di Swiss dapat pada 19 hingga 23 Januari 2026 ini dapat membuka peluang masuknya investasi cukup besar dari negara-negara maju dan berkembang. Managing Director Global Relationship and Governance BPI Danantara, Al-Arif mengatakan kehadiran Indonesia dalam gelaran World Economic Forum Swiss 2026 akan menawarkan investasi ke sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan hingga transisi energi. Selain itu, keikutsertaan Danantara ini dapat membuka peluang menambah kemitraan strategis agar terjalin kerjasama investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tanah air. Di sisi lain, kehadiran Danantara di World Economic Forum Swiss ini memiliki target yang strategis, di mana investasi yang lebih terpadu di dunia usaha antar negara. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ya, ketahanan pangan dan juga pengembangan industri yang bernilai tambah, ya. Kementeriannya Pak Nurul juga menangani ini secara World Economic Forum 2026 yang diselenggarakan di Swiss akan menjadi ajang pertama yang diikuti Indonesia untuk meningkatkan investasi. Pasalnya, investasi di Indonesia di tahun ini ditargetkan sebesar 2.175 triliun rupiah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi menargetkan bisa menarik investasi besar dalam ajang partisipasi World Economic Forum yang diselenggarakan di Swiss pada 19 hingga 23 Januari 2026. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ikhwan menegaskan, partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum ini salah satunya guna dapat meningkatkan capaian Foreign Direct Investment atau FDI yang diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target investasi di tahun ini sebesar 2.175 triliun rupiah. Kami tidak melihat bahwa tidak ada kontribusinya dari WEF. Sehingga target yang diberikan ke kita sekitar 1.650 tahun lalu, 2 tahun yang lalu terpenuhi. Tahun ini 1.905 ya, triliun. Ya, nanti kita lihat. Sejauh ini kami sih optimis insya Allah terpenuhi. Dan tahun 2026 ini kami diberi target 2.100 triliun untuk realisasi investasi. Dan dimulai dengan kegiatan Davos ini. Nurul memastikan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan hadir dalam World Economic Forum 2026 dan yang akan menjadi pembicara perwakilan dari Indonesia yakni CEO Danantara, Roshan Roslani, dan Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Dalam World Economic Forum Swiss ini, misi khusus pemerintah yakni memperkenalkan Danantara agar lebih mudah menarik investasi dengan adanya keterlibatan Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDEX Channel. Pemerintah melalui Kementerian SDM menyebut devisa negara hilang ratusan triliun setiap tahunnya karena impor LPG. Pasalnya kapasitas produksi LPG dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 10 juta ton per tahun. Namun kapasitas produksi nasional hanya 1,6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional, pemerintah mengimpor 8,4 juta ton LPG setiap tahunnya. Guna mengurangi ketergantungan impor LPG, pemerintah tengah mengembangkan proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai langkah substitusi impor LPG. Meski demikian, Bahlil menyebut pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan detail proyek tersebut. Ya, hilirisasi salah satunya DME. Kenapa? Karena kita itu masih impor LPG. Sekarang konsumsi kita LPG dengan hadirnya pabrik Lotte itu kurang lebih sekitar 10 juta ton per tahun. Dari 10 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri kita hanya 1,6 juta.
Artinya kita itu impor 8,4 juta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berapa ratus triliun itu devisa kita keluar. Sementara di dalam negeri untuk membangun pabrik LPG, kalau pakai gas itu kan bahan bakunya C3, C4. Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga Desember 2025. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan berdasarkan rilis data perekonomian global secara umum menunjukkan perbaikan meski kinerja ekonomi Tiongkok berada di bawah ekspektasi. Mahendra menyoroti aktivitas manufaktur global yang masih berada di bawah zona ekspansi dengan laju pertumbuhan termodernisasi. Mahendra menyatakan ekonomi Amerika Serikat tumbuh solid pada kuartal 3 2025 sebesar 4,3% lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dan di atas perkiraan pasar. Namun OJK juga memastikan bahwa pihaknya tetap memperhatikan dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi sektor jasa keuangan. Yang menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Berdasarkan rilis data perekonomian global, maka secara umum dapat disampaikan menunjukkan perbaikan meski kinerja ekonomi Tiongkok berada di bawah ekspektasi. Aktivitas manufaktur global tetap berada di zona ekspansi dengan laju yang termoderasi. Untuk tahun 2026, lembaga multilateral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih akan berlanjut melandai dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan pra-pandemi. Seiring dengan Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan telah menyelesaikan ratusan kasus perkara industri jasa keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara mengungkapkan jumlah perkara tertinggi yang berhasil terselesaikan oleh penyidik OJK sejak tahun 2025 berasal dari sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyelesaikan ratusan kasus perkara industri jasa keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara mengungkapkan, jumlah perkara tertinggi yang berhasil terselesaikan oleh penyidik OJK sepanjang tahun 2025 berasal dari sektor perbankan. Berdasarkan keseluruhan perbankan industri jasa keuangan, 140 perkara dari sektor perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara asuransi dana pensiun, dan 3 perkara di bidang pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan sampai dengan 31 Desember 2025, penyidik OJK telah menyelesaikan total 176 perkara, terdiri dari 140 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara asuransi dana pensiun, dan 3 perkara di bidangnya Pak Agusman, kita sebut TVML. Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 140 perkara, di antaranya 134 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap atau inkrah, dan 6 perkara masih dalam tahap kasasi. Mirza menambahkan, OJK yang berperan sebagai fungsi pengawasan juga bekerja sama dengan para penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan industri jasa keuangan. Tim Liputan IDX Channel.